Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Fauzia Iskandar dari 11 IPS 1. Di sini mewakili pembukaan kelompok kami yang beranggotakan Alia Salma Arsono, Astrid Fauzia Iskandar, Ivalin Prahasa Cipta Azmi, dan Shelly Desti Aninda. Di sini kami akan menjelaskan serta mempraktekkan pembuatan database dalam Akses 2016. Kami akan menjelaskannya dari pembuatan tabel hingga pembuatan switchboard. Untuk pembuatan tabel sampai dengan pembuatan form akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mari kita mulai. Pertama, kita membuka aplikasi Akses 2016, lalu kita klik sekali blank desktop database. Di sini saya akan menamakannya dengan database siswa IPS 1. Lalu kita simpan di mana kita ingin folder yang ingin kita tempatkan. Lalu kita tinggal klik create. Setelah itu kita langsung saja ya ke tabel 1, kita klik kanan lalu ke design view. Di sini kita disuruh menamakan tabelnya. Saya akan menamakan tabelnya dengan tabel data 11 IPS 1. Kita klik OK. Nah, di sini sebelum melanjutkan, database ini memerlukan komponen yang unik atau disebut juga dengan primary key. Komponen unik ini tidak bisa sama dengan komponen yang lain. Nah, dalam database ini kami akan menaruh atau menempatkan primary key NIC atau nomor induk siswa. Di sini kita menempatkan primary key-nya di samping simbol key ini ya. Lalu data type untuk NIC itu kita kasih number. Setelah NIC ada nama. Untuk nama data type-nya itu adalah short text. Lalu di bawahnya ada field size. Saya akan mengisinya dengan 50. Kalian bisa memperkirakan huruf maksimum nama-nama teman kalian di kelas kalian. Setelah nama ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, data type-nya itu lookup wizard. Lookup wizard itu apa? Lookup wizard itu merupakan sistem di mana kita sudah mengetahui jawaban dari komponen tersebut. Untuk komponen jenis kelamin, itu kita sudah tahu bahwa jawabannya itu hanya ada 2, yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk itu, untuk mempermudah pengisian database, kita menggunakan lookup wizard. Lalu di sini kita langsung pilih I will type in the values that I want. Kita tinggal di jawaban yang akan dipilih oleh pengguna. Ada laki-laki dan perempuan. Kita klik next, lalu finish. Dia akan kembali ke short text, jadi kalian tidak perlu khawatir. Setelah jenis kelamin ada alamat. Data type-nya itu long text karena alamat itu memang panjang ya. Lalu setelah alamat ada nomor handphone. Untuk nomor handphone kita pakai short text lalu field size-nya 12. Kenapa memakai short text? Karena kalau jika kita memakai number, itu 0 di depannya itu akan hilang. Sementara nomor HP itu harus ada 0 yang lain di depannya. Nah, makanya kita menggunakan short text saja. Field size itu karena maksimum itu kan nomor HP itu kan 12 ya. Jadi kita langsung saja ketik 12. Untuk selanjutnya setelah HP kami akan menaruh foto. Untuk foto data type-nya merupakan attachment. Setelah selesai database-nya pada tabel data siswa 11 IPS 1, kita tinggal save lalu close. Nah, untuk mengisi tabel data siswa 11 IPS 1, kita memerlukan form. Untuk itu, kita ke kolom create, lalu form wizard. Nah, untuk kita di sini disuruh memilih tabel mana yang ingin kita isi. Pertama kita tabel data siswa ya. Lalu available field-nya kita pindahkan semua ke selected field. Kita pencet tanda panah ke kanan, kita klik next. Lalu untuk layout-nya saya akan menggunakan kolumnar. Untuk namanya saya akan mengganti dengan form data siswa 11 IPS 1. Kita klik finish. Nah, ini dia bentuknya.
tinggal kita isi saja data-datanya. Bisa dilihat bahwa jenis kelamin kita tinggal memilih jawabannya. Untuk foto kita klik 2 kali, lalu klik add. Lalu kita tinggal memilih foto yang ingin kita input. Lalu klik OK. Setelah itu, untuk menambah data, kita bisa menambahkan tombol di samping sini, atau kita bisa ke bawah sini untuk next record. Saya akan menambahkan tombol tambah data agar lebih memudahkan pengguna. Di sini kita langsung saja klik kanan form data siswa, lalu klik design view. Nah, di sini kita bisa menambahkan aksesoris apapun yang kita ingin tambahkan di layout form data siswa. Pertama, saya akan menambahkan logo dulu. Sini ya. Kita tinggal mengedit di mana penempatan dan bagaimana ukuran dari logo. Lalu untuk menambahkan tombol, kita klik XX ini, button, lalu kita gambar di mana kita ingin menambahkan tombol. Nah, setelah ini, kategorisnya untuk menambahkan data, kita ke record operation, lalu actionnya itu add new record. Kita klik next, lalu di sini saya ingin menambahkan teks, yaitu tambah data, agar memudahkan pengguna. Lalu di sini kita klik next, kita klik finish. Nah, setelah itu kita tinggal edit saja bagaimana penempatannya maupun bentuknya. Setelah itu saya juga ingin menambahkan tombol untuk melihat data sebelumnya maupun melihat data sesudahnya. Kita klik button lagi, kita tempatkan di mana. Lalu untuk melihat data sebelumnya, itu kita ke record navigation, actionnya itu go to previous record. Kita klik next ya. Lalu di sini saya ingin hanya menggunakan picture saja, tidak perlu kata-kata. Kita langsung klik finish. Setelah itu kita tempatkan di tempat yang kita inginkan. Lalu untuk tombol melihat data sesudahnya, kita kategorisnya sama, record navigation, action itu go to next record. Kita langsung klik finish. Lalu kita tempatkan di mana kita ingin tombol berada. Setelah jadi, kita bisa langsung melihatnya dengan men-save, lalu kita ke form fill. Nah, ini dia. Sudah jadi tombolnya. Jika kita ingin menambahkan data, kita tinggal tambah data. Kalau kita ingin melihat data sebelumnya, kita tinggal langsung klik previous record di sini. Oke, kita tambah data. Lalu kita tambah data lagi.
Sudah selesai datanya, kita bisa melihat data sebelumnya maupun data sesudahnya. Nah, sudah selesai, kita tinggal klik save lalu close. Untuk melihat data tadi yang sudah kita isi, kita langsung saja ke tabel data siswa. Nah, ini dia data yang telah kita isi tadi. Setelah itu, saya akan membuat tabel nilai siswa 11 IPS 1. Nah, dengan tabel data siswa dan tabel nilai siswa 11 IPS 1 akan saya hubungkan hingga menjadi relationship. Jadi, dalam tabel data siswa itu berhubungan atau memiliki hubungan dengan tabel nilai siswa yang akan saya bikin. Pertama, kita create dulu tabel untuk nilainya. Karena karena saya ingin membuat relationship antara tabel data dengan tabel nilai, maka diperlukan primary key yang sama. Karena tabel data siswa itu menggunakan primary key NIC atau nomor induk siswa, maka di tabel nilai kita juga harus menggunakan NIC sebagai primary key. Lalu di sini klik kotak kecil ini, lalu kita kasih primary key. Untuk data type-nya, kita menggunakan lookup wizard. Mengapa? Karena kita sudah tahu NIC-nya apa saja yang akan di-input dalam tabel nilai. Dengan begitu, kita menggunakan lookup wizard, lalu I want the lookup field. Lalu kita mau lihat jawaban dari mana? Kita mau lihat dari tabel data siswa. Nah, inilah yang akan membuat relationship antara tabel data siswa dengan tabel nilai. Lalu di sini available field-nya ke selected field-nya itu kita pindahkan NIC dan nama. Kenapa perlu nama juga? Karena kan NIC itu number ya. Jadi kita tidak semuanya ingat nama, tidak semuanya ingat NIC atau nomor murid masing-masing. Jadi dengan kita memperlihatkan nama juga, kita bisa tahu bahwa NIC tersebut adalah NIC dari anak ini gitu. Kita klik next, habis itu kita akan mengurutkannya sesuai nama. Klik next, lalu di sini sudah terlihat urutannya dari Alia sampai dengan Shelly. Di sini namanya, dan kalau misalkan ingin melihat NIC-nya, kita tinggal unhide saja. Nah, ini dia NIC-nya. Kita klik next, lalu finish. Kita harus unsave dulu ya. Kita klik yes. Nah, di sini saya akan membuat tabelnya dengan nama nilai 11 I. Di sini dia akan kembali ke number, jadi kalian tidak perlu khawatir. Lalu setelah NIC, kami akan menginput misalkan nilainya untuk bahasa Indonesia. Lalu ada bahasa Inggris dan matematika. Ini bisa lebih spesifik lagi. Untuk data type-nya semuanya number ya. Nah, setelah itu kita klik save lalu close. Sama seperti tadi, untuk mengisi tabel nilai siswa kita menggunakan form. Klik create lalu form wizard. Di sini kita pindahkan, kita mau mengisi tabel mana nih? Nah, kita bukan tabel data lagi, tetapi tabel nilai ya. Nah, semua komponennya kita pindahkan ke selected field, lalu klik next. Nah, di sini layoutnya saya ingin ganti dengan tabular. Kita klik next. Formnya akan saya beri nama form nilai siswa. Oke. Nah, ini dia formnya. Sebentar, saya ganti dulu ya.
Nah, ini dia bentuk formnya. Kita tinggal mengisinya dengan klik tanda panah bawah ini. Nah, ini dia nih, udah terurut sesuai nama ya, dari Alia ke Shelly. Nah, di sini misalkan kita 95, 96, 97. Ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa lebih detail atau lebih akurat lagi. Setelah selesai, kita juga bisa menambahkan aksesoris maupun tombol untuk keluar dari form nilai siswa ini. Kita tinggal sama tadi, kita klik kanan form nilai siswa, lalu kita ke design view. Di sini saya akan menambahkan logo seperti tadi. Lalu tinggal kita tempatkan saja di mana tombol maupun logo ditempatkan. Lalu saya akan menambahkan tombol untuk keluar dari form. Kita klik tombol seperti tadi, lalu kita create dulu gambarnya di mana. Nah, di sini kita ke form operation ya, kategorisnya form operation, actionnya close form. Kita klik next, lalu saya akan hanya menggunakan gambar saja. Kita klik next, lalu finish. Nah, di sini tinggal kita atur saja. Setelah selesai, kita save, lalu kita close. Oh ya, lalu kita tinggal buka. Nah, di sini nih, udah jadi form nilai siswanya. Kalau misalkan kita ingin keluar dari form, kita tinggal klik. Nah, sudah ketutup semua. Setelah selesai penjelasan dari tabel hingga form nilai siswa. Oh ya, untuk relationship antara tabel data siswa dengan tabel nilai siswa, kita bisa melihat juga dari database tools. Lalu kita ke relationship. Nah, ini dia nih, relationship antara tabel data siswa dengan tabel nilai siswa. Terus kita juga pengen lihat tabel nilai siswanya bagaimana. Nah, ini dia. Sudah selesai, kita save, lalu kita close. Selesai sudah penjelasan dari tabel hingga pembuatan form nilai siswa. Selanjutnya akan mengenai penjelasan query yang dilanjutkan dengan teman saya, Ivalin Prahasacita Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivalin Prahasacita Azmi dari kelas IPS 1. Dan pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Astrid mengenai pembelajaran Microsoft Access. Kalau tadi kita sudah tahu cara membuat tabel, data type, lalu primary key, relationship, dan form, sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pembuatan query. Nah, jadi yang perlu diketahui dulu, data untuk membuat query harus memiliki relationship-nya. Nah, tadi kan sudah dibuat relationship-nya, jadi sekarang kita langsung saja ke create untuk membuat query. Create, pilih yang query wizard, pilih yang simple query wizard. Terus ini ada tables or queries ini di tabel data siswa. Kita hanya memilih NIK dan nama. Lalu untuk di tabel nilai siswanya itu kita memilih yang mata pelajarannya saja. Kayak ini bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris,
sama matematika umum. Kalau sudah, next saja. Lagi. Nah, di sini namanya sudah benar ya. Tabel data siswa 11 IPS 1 query. Jadi finish. Jadi ya, ini sudah jadi. Jadi ini yang tertampil jadi ada NIK dengan namanya. Nah, jadi sekian dari saya. Untuk penjelasan berikutnya mengenai report akan dijelaskan oleh Alia Salma. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Salma Harsono dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi tentang Microsoft Access yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Astrid dan Ivalin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat report di Microsoft Access. Jadi kita langsung aja ke filenya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita ke create. Lalu kita buka report wizard. Nah, di sini kita pilih yang tabel data siswa 11 IPS 1. Nah, lalu masukkan NIK, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan foto. Lalu next lagi. Nah, ascending itu tuh artinya tuh diurutkan berdasarkan apa. Jadi di sini saya akan memilih diurutkan berdasarkan nama. Karena kalau NIK, kita kan nggak hafal NIK-nya siapa, itu berapa aja gitu. Nah, untuk layoutnya itu tabular, orientational, landscape. Nah, karena ini report, jadi namanya kita ganti jadi report. Finish. Ini ada 2 page. Nah, karena ini report, biasanya itu report kan berbentuk kalau nggak hard copy, soft copy-nya kan. Nah, di sini kita akan membuatnya dalam bentuk soft copy. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya itu gampang banget. Kita tinggal ini nih. Di ini print reveal jadi PDF or XPS. Terus kita save di publish. Nah, kita lakukan hal yang sama ke tabel nilai. Jadi kita ke file lagi, yang ini di close dulu. Lalu kita create report wizard. Sekarang tabel nilai. Kalau tabel nilai itu kita masukin semuanya ya. Bisa next. Sama, kita pakai NIK aja. Next. Tabular, landscape. Next. Jadi ganti report lagi. Nah, ini hasilnya. Lalu kita jadiin PDF lagi. Sini. Save, publish. Lalu kita close lagi. Kita create lagi buat yang query. Report wizard. Query, table data. Lalu ini kita masukin semua. Next. Nah, ini kita urutkan berdasarkan nama. Lalu next lagi, ini layoutnya tabular, landscape. Next. Jadi ganti report. Nah, ini dia hasilnya. Nah, di sini kan kelihatannya kayak ada yang kurang gitu. Jadi di sini saya mau nambahin jumlah sama rata-rata nilai dari per orangnya. Nah, caranya itu pertama kita ke design view dulu. Ke design view, lalu ini digedein dulu ya. Nah, bisa pakai ini. Pakai ini. Ini kita samain kayak diratain. Jangan lupa bordernya itu tuh transparent. Lalu buat bawahnya tambahin lagi.
kita datanya lalu ke sini. Nah, jadi kita carinya yang ini. Yang karena ini kita mau jumlah dari tiap nilainya, jadi kita carinya itu nilai bahasa Indonesia, diklik, terus ditambah bahasa Inggris, jangan yang pakai label ya, habis itu sama matematika. Ya deh, habis itu formatnya jangan lupa bordernya itu biar border style itu yang transparent, jadi biar dia nggak ada bordernya. Nah, buat rata-rata kita lakuin yang sama. Habis itu, jangan lupa di delete. Ini kita bordernya dijadiin transparan, lalu ke data, ini yang titik 3 di sebelah sini. Jadi kan itu tadi teks labelnya itu jangan lupa nanti diingat-ingat teksnya itu tadi teks 14. Nah, habis itu kita bagi 3 karena mata pelajarannya ada 3 kan. Lalu oke. Udah selesai. Kita save. Habis itu di report. Nah, sebentar. Berarti dia masih ada tulisan teksnya. Jadinya reportnya. Nah, jadi hasilnya gini. Nah, ini di save, lalu kita ke external data buat dijadiin PDF. Terus jadi PDF for express. Habis itu ditaruh di sini. Publish. Sekarang coba kita lihat hasil PDF-nya. Nah, ini hasil dari report data siswa 11 IPS 1 yang query-nya. Ini jumlah agak kepotong ya. Lalu ini report data siswanya. Dan ini report nilai siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Destianinda dari kelas 11 IPS 1, absen 32. Dan di sini saya akan melanjutkan teman-teman saya, yaitu Astrid, Ivalin, dan Salma. Bagaimana sih cara kita melakukan switchboard pada aplikasi Access? Langsung aja saya share screen. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan switchboard pada aplikasi Access ini? Dan kebetulan akses saya yaitu Access 2007, jadi menu tab pada switchboard sudah terlihat. Nah, switchboard sendiri merupakan salah satu bagian dari forms, di mana fungsinya untuk memudahkan end user atau pengguna akhir menuju tugas yang akan mereka kerjakan. Contohnya kayak mereka ingin menuju form data siswa untuk menghimpun data siswa, mereka ingin menuju form nilai siswa untuk menghimpun nilai siswa. Jadi switchboard ini merupakan menu utama yang memudahkan kita menuju tugas yang akan kita kerjakan. Fungsi lainnya juga untuk membatasi end user, akses end user. Jadi penggunanya hanya bisa membuka bagian-bagian tertentu, ya misalnya hanya form doang, terus report dan lain-lain. Ya tadi saya bilang saya menggunakan Access 2007, jadi menu tab switchboard sudah terlihat. Namun di Microsoft 2016 itu belum terlihat. Dan bagaimana sih cara kita memunculkannya nih? Yang pertama kita klik tanda panah yang di atas ini, klik Access Toolbar, kemudian kita pilih More Comments. Di close comment form kita pilih comment.in the ribbon.
Nah, ini switchboard manager kita remove dulu. Ini kita cari switchboard manager. Nah, kemudian kita add. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tab switchboard-nya. Kemudian kita klik. Langkah awal bagaimana sih cara kita membuat switchboard-nya? Yang pertama kita klik switchboard-nya, kemudian kita pilih new. Kita pilih kita pilih edit. Nah, di sini kita klik new. Kita bikin, kalau kita buat judulnya itu input data siswa. Input data siswa. Kemudian di komen kita pilih open form in add mode. Kemudian kita pilih form data siswa. Klik OK, kemudian kita new, terus kita klik lagi input nilai siswa. Input nilai siswa. Ini kita pilih open form in add mode. Pilih form nilai siswa. Kita klik OK. Kita tambahkan lagi. Cetak laporan. Cetak laporan data siswa. Di komennya ini kita pilihnya yang open report. Kita pilihnya report data siswa. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu lagi, yaitu cetak laporan nilai siswa. Di komennya kita pilih report, open report, dan di reportnya ini kita pilih yang query. Kita klik. Kemudian kita close. Nah, sini switchboard-nya sudah jadi ya. Sudah jadi dan kita desain sedikit. Design view, kita tambahkan logo. Nah, sini sudah ada ya logonya. Dan kita tambahkan tanggal. Oke. Ini bisa kita letakkan di atas atau di bawah, sesuka hati kalian. Ingin meletakkan tanggalnya di atas atau di bawah, tapi saya di atas saja. Kemudian kita klik save, kita close. Nah, ini kurang besar, kita edit lagi. Design view-nya kita tambah. Ini kita perbesar. Kita letakkan di bawah saja tanggalnya. Ini juga di bawah. Nah, jika sudah, ini bisa diubah namanya dari data siswa 11 IPS 1 bebas apa aja. Nah, jika sudah, kita klik save, kemudian kita close. Kita lihat. Nah, ini tanggalnya sudah berubah jadi di bawah ya. Sudah jadi, namun ada yang kurang nih. Nah, jadi kita ingin membuat tombol baru di sini agar tombol keluar, agar kita bisa langsung ke menuju switchboard-nya ini lagi. Karena di sini hanya ada tombol ganti dan tambah data. Jadi kita klik kanan, kemudian klik design view. Nah, ini kita buat tombol baru. Kita buat tombol baru di samping sini saja. Kemudian kita pilih form operation. Klik close form. Ini kita tambahkan gambar, exit doorway saja. Kita klik next dan finish. Jangan lupa kita save. Kita close. Nah, ini kita bisa mencobanya. Kita coba untuk berhasil atau tidak ini. Nah, sudah bisa ya. Dan di input nilai juga kita tambahkan juga.
Kayak biasa, klik Design View, kita tambahkan tombol di sini. Tombol untuk kembali ke switchboard-nya. Form operation, close form, picture-nya exit doorway, next, finish. Jangan lupa kita save. Kita lihat lagi. Nah, sudah. Nah, di cetak laporan data siswa ini juga kita tambahkan tombol baru untuk keluar dan untuk preview misalnya. Jadi kita klik Design View, klik tombol ini. Di atas saja ini kita buat tombol baru untuk keluar. Nah, di sini ke format, kita ke picture-nya kita pilih close window. Klik OK. Kemudian di event-nya kita pilih Marco Builder. Di sini kita pilih close form. Close window maksudnya. Nah, di sini data tipenya report dan object name-nya report data siswa. Kita save dan kita close. Kita tambahkan tombol baru juga untuk preview misalnya, print dan preview. Kita tambahkan tombol baru. Sampai sini saja. Nah, seperti biasa kita ke format, terus ke picture-nya kita pilih yang preview. Preview, nah ini. Kita klik OK. Di event-nya Marco Builder. Terus kita pilih print preview. Kita save, kemudian kita close. Nah, ini jangan lupa kita save. Kita close. Ini kita bisa coba. Nah, ini sudah keluar, sudah berhasil tombolnya. Dan ini preview-nya. Nah, karena tadi sudah bisa untuk keluar dan tombol yang di sini juga sudah bisa digunakan, kita lanjut membuat tombol dicetak laporan nilai siswa seperti tadi, tombol keluar dan tombol untuk preview-nya. Kita klik Design View, kita pilih tombol lagi, kita buat baru di sini. Terus ke format kita pilih picture, kita pilihnya close window, kita klik OK. Kemudian di event-nya kita pilih Marco Builder seperti biasa. Dan pilih close window. Nah, ini data type-nya report, object name-nya yang ada query-nya tadi ya. Kemudian kita save dan kita save, kita close. Kita buat tombol baru lagi untuk preview-nya di sini di sampingnya. Formatnya seperti biasa, ke picture kita pilih yang preview. Nah, ini kita klik OK, kemudian ke event-nya kita Marco Builder, terus pilih yang seperti tadi, print dan preview. Kemudian kita save dan kita close. Di save kembali dan di close. Nah, ini sudah berfungsi ya tombolnya. Nah, terus bagaimana sih cara kita men-setting agar main switchboard-nya ini keluar pada tampilan pertama? Jadi pas dibuka langsung keluar switchboard-nya ini, dan kita hilangkan taskbar ini serta window-window di sini. Kita klik tanda panah yang di atas ini, custom quick access toolbar, kemudian kita pilih mark commands, kita pilih current database, display form-nya kita pilih switchboard, display status bar kita nonaktifkan, allow full menus kita nonaktifkan, allow people sort menus kita nonaktifkan, dan navigation-nya ini, display navigation pane kita juga nonaktifkan. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi untuk melihatnya kita harus keluar dulu. Nah, jadi kita buka kembali filenya. Nah, di sini task pane-nya sudah tidak ada, Windows-nya juga sudah tidak ada. Terus kita buka input data siswanya dan kita hanya tidak bisa di klik kanan, dan kita hanya bisa mengklik tombol di sini. Sama, input data siswa juga sama, cetak laporan nilai siswa juga sama, dan cetak laporan data stand nilai siswa itu juga sama. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.